Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Hari Akbar yang pastinya di channel Balada Official. Nah, sekarang gua udah sama brother gua nih, Nando. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Salam corona dulu. Yoi, salam corona gini dong. Iya. Oke. Nah, jadi Nando ini adalah satu anak Minangkabau yang lagi merintis atau lagi bergelut di bidang clothing yang secara animasinya atau printingnya itu ada unsur kebudayaan Minangkabau. Nah, seperti baju yang gue pakai ini nih sekarang nih juga nih. Jadi di sini full color ya. Yoi. Ya. Oke, gimana kabar nih sekarang? Alhamdulillah. Pandemi corona ini gimana? Wah, kalau kita berbicara pandemik, mungkin semua kalangan di sini kena imbas kali ya. Iya, benar. Bukan buat kita saja, semua kalangan yang global lah istilahnya. Apalagi benar. kita secara konsep bisnis di clothing brand era digital itu sangat dampaknya di industri kita sangat menurun drastis. Oke. Nah, mungkin teman-teman nih, khususnya orang-orang Minang nih pasti pengen tahu nama asli itu siapa sih sebenarnya? Nama asli. Harus ya? Nama Harus. Kalau di channel gua harus. Aduh. Harus. Oke, teman-teman, nama asli gue sebenarnya Fernando Putra, tapi sering dipanggil Juli kalau nggak Nando. Dan di sini di channel akun pribadi gue di Instagram, gue bikin Juliando. Juliando Suddenly. Oke. Nah, terus suku lo apa nih? Suku di Minangkabau, Tanjuang. Buat orang-orang Tanjuang, salam respect. Iya, orang Tanjuang semuanya yang ada di Nusantara. Lu pada nih orang Tanjuang, lu follow nih. Jangan sampai lupa. Tapi nggak cuma orang Tanjuang aja, men. Mobil khusus lah. Spesifik. Oke. Kampung gua mungkin lebih taunya orang tuh Pariaman. Kampung kecilnya itu Tiku Limojorong. Soalnya nyokap gua orang Pariaman juga. Orang Pariaman, woi, satu kampung. Kalau bahasa Indonesia Kalijeruk. Oh, Sungai Limau. Sungai Limau. Orang-orang Sungai Limau nih. Ari, oke. Nah, terus lu di clothingan ini namanya apa? Nama clothingan lu apa? Nama clothingan brand gua adalah Buffer. Iya, Buffer. Nah, kenapa harus Buffer? Kenapa nggak yang lain gitu? Pasti ada apa sih? Ada filosofinya itu pasti ada. Betul. Secara filosofi dari nama Buffer itu sendiri adalah mungkin gue lebih spesifik aja ya. Buffer itu gue konsep dan gue bungkus filosofi mengartikan adalah perjalanan seorang anak yang tak pernah melupakan doa-doa dari ibunya. Karena gini, konsep seorang anak dan orang tua yang berada di dunia ini nggak mungkin kita itu sukses dan berkarir mencapai titik yang tinggi maupun apapun itu bentuknya buat kalian semua dan buat gue juga. Karena doa orang tua itu buat sana juga. Buat semuanya, bagi gue sih tanpa orang tua nggak bakalan kita ada, men, ya kan? Makanya filosofinya itu adalah hubungan seorang anak dan orang tuanya dalam setiap karir atau perjalanan hidupnya gitu. Nah, lu dengar tuh dar der dor sasi sus. Nah, semua yang lu dengar tuh. Jangan bisanya cuman minta duit, minta duit, Pak. Gitu. Nah, lu harus tahu bukannya gua ngeremehin suku-suku lain ya. Cuman kalau kita orang Minang, lu harus tiru ini. Amin. Lu harus berdiri di kaki lu sendiri, lu sukses baru lu bisa ngebacot. Oke. Betul sekali. Bener nggak? Bener sekali. Nah, terus lu mulai clothingan ini dari kapan nih, Kanda? Brand ini gue diriin di 2015. Udah lama ya, 2015. September itu kalau nggak salah gue. Pencetusannya di launching brand gue ini di awalnya di Pekanbaru, bukan di Jakarta. Tapi gue emang stay di Jakarta dan tim yang di dalam Buffer itu tersebut. Cuman gue memilih kota salah satu di Indonesia itu Pekanbaru. Oke. Buat opening Buffer tersebut. Berarti kisaran
5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Udah berjalan 5 tahun. Nah, buat kalian di sini jangan buat teman-teman orang Minang nanti jangan sempet bilang kalau kita ini sok kejakartaan Enggak. atau apa, enggak. Nah, karena kita bikin channel ini, ngebangun channel ini buat semua orang dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Oke. Jadi jangan sampai nanti dibilang wah sok kejakartaan. Nah, ini itu. Nah, lu mungkin bisa sambungin. Mungkin gini ya, kalau buat gue pribadi ya, Ah. karena kita di Jakarta ya, Iya, benar. bukan kita tuh nggak respect sama Minang tersebut. Malah lu lihat nih, kita di Jakarta tetap mengusung konsep kultur yang ada di Minangkabau. Karena mungkin gue pribadi pun juga mungkin tema dari Ari pun, kita pengen pencapaian Minangkabau itu dalam basic karya-karya generasi mudanya. Nah, ya benar. Kalau bisa dikenal di ruang lingkup Minangkabau tersebut itu dia, gitu loh. itu dia. Makanya di situ gue bikin konsep dan gue pribadi ya ngomong secara Indonesia, Oke. biar teman-teman yang di sini juga mengenal kita satu sama lain dan karya-karya anak Minang yang lain. Iya, benar. Kurang lebih seperti itu. Apa mungkin gue nggak tahu di Arinya tersebut karena males bikin subtitle kali ya. Ya, bukan. Enggak juga sih. biar nggak capek-capek ngedit gitu loh. Jadi kan setiap orang ya, kita mulai dari unsurnya dulu ya. Oke. Setiap orang ngebangun channel itu pasti ada dasarnya. Oke. Setiap lu nge-share video lu di YouTube, pasti lu ngekliknya public. Oh iya pasti. Ya kan? Pasti. Kan di situ nggak ada yang ini buat orang Khusus Minang Minang, doang, ini iya. buat Sunda, enggak Enggak. gitu loh. Karena kalau menurut gua kan bokap aslinya orang Aceh, bokap orang Minang gitu. Oke. Jadi gua bisa ngomong bahasa Sunda, gua bisa ngomong bahasa Minang, gua bisa ngomong bahasa Aceh juga sedikit-sedikit gitu. Oke. Nah, maksud gua di sini lebih ke yang lebih global aja sih gitu loh. Setuju. Tapi kalau lu pengen tahu kita bisa nggak sih ngomong bahasa Minang? Wah, ngeremehin. Nggak tahu sih awak. Bisa lah, walau kan nggak bisa. Wah, nah. Pengen Jadi- ditantang bahasa Minang, Nah. totalitas kok. Iya. Jadi di siko sata awak ko sabananya lebih neo global channel aku di channel orang. Jadi Minang ko dipandang bukan di nagari wase gitu. Tapi tahu orang di luar, oh mudiku orang Minang, oh ikut tekaku karakter orang Minang gitu. Tapi kalau misalkan ada youtuber orang Minang yang pakai bahasa Minang ya silakan. Itu Emang konsep jadi. inyo gitu loh. Iya, Kalau konsep di awak, awak mengikuti sih, Ya, setuju. mengikuti sih. Setuju. Nah itu sana. Jadi kadang-kadang gara-gara aku masih tagang loh. Nah mungkin teman-teman nih khususnya orang-orang Minang nih pasti pengen tahu nama asli itu siapa sih sebenarnya? Nama asli. Harus ya? nama? Harus. Kalau di channel gua harus. Aduh. Harus. Oke, teman-teman, nama asli gue sebenarnya Fernando Putra. Tapi Putra. sering dipanggil Juli, kalau nggak Nando. Dan di sini di channel akun pribadi gue di Instagram, gue bikin Juliando. Oh, Juliando. Juliando Suddenly. Suddenly. Oke. Nah, terus suku lo apa nih? Suku di Minangkabau, Tanjuang. Hmm. Buat orang-orang Tanjuang, salam Oke. respect. Iya, orang Tanjuang nih. Semuanya yang ada di Nusantara. Lu pada nih orang Tanjuang, lu Yoi. follow nih. Jangan sampai lupa. Tapi nggak cuma orang Tanjuang aja, men. Mobil khusus lah. mobil Oh, khusus. spesifik. Oke. Kampung Kampung gua mungkin lebih taunya orang tuh Pariaman. Pariaman. Kampung kecilnya itu Tiku iya. Limojorong. Soalnya nyokap gua orang Pariaman juga. Orang Pariaman, woi satu kampung. Kalau bahasa Indonesia Kalijeruk. Oh, Sungai Lima. Iya. Oh, Sungai Lima. Orang-orang Sungai Limau nih. Ari, oke. Nah, terus lu di clothingan ini namanya apa? Nama clothingan lu apa? Nama clothingan brand gua adalah Buffer. Buffer. Iya. Buffer. Nah, kenapa harus buffer? Kenapa nggak yang lain gitu? Pasti ada apa sih? Ada filosofinya itu pasti Oh, ada. betul. Secara filosofi dari nama Buffer itu sendiri adalah mungkin gue lebih spesifik aja ya. Buffer itu gue konsep dan gue bungkus Iya. filosofi mengartikan adalah perjalanan seorang anak yang tak pernah melupakan
doa-doa dari ibunya. Karena gini, Oke. konsep seorang anak Heeh. dan orang tua yang berada di dunia ini, nggak mungkin kita itu sukses dan berkarir mencapai titik yang tinggi, Oke, maupun apapun itu bentuknya buat kalian semua dan buat gue juga. Iya. Karena doa orang tua Buat itulah. Buat Iya, buat sana Iya, juga. oke. Buat semuanya, bagi gue sih tanpa orang tua Heeh. nggak bakalan kita ada, men, ya kan? Makanya filosofinya itu adalah hubungan seorang anak dan orang tuanya Oke. dalam setiap karir atau perjalanan hidupnya, gitu. Nah, lu dengar tuh dar der dor sasi sus. Nah, semua yang lu dengar tuh. Jangan bisanya cuman minta duit Yoi. minta duit pak. Yoi. Nah, lu harus tahu bukannya gua ngeremehin suku-suku lain ya. Cuman kalau kita orang Minang, lu harus tiru ini. Amin. Lu harus berdiri di kaki lu sendiri, lu sukses baru lu bisa ngebacot. Oke. Betul sekali. Bener gak? Bener sekali. Nah, terus lu mulai clothingan ini dari kapan nih, Kanda? Brand ini gue diriin di 2015. Udah lama ya, 2015 ya. September. September. September itu kalau nggak salah gue. Oh. Pencetusannya di launching brand gue ini di awalnya di Pekanbaru, bukan di Jakarta. Tapi gue emang stay di Jakarta dan tim yang di dalam Bafor itu tersebut. Cuman gue memilih kota salah satu di Indonesia itu Pekanbaru Oke. buat opening Bafor tersebut. Berarti kisaran 5 tahun. 5 ya? tahun. 5 tahun. Udah berjalan 5 tahun. Nah, buat kalian di sini jangan buat teman-teman orang Minang nanti jangan sempet bilang kalau kita ini sok kejakartaan Enggak. atau apa, enggak. Nah, karena kita bikin channel ini, ngebangun channel ini buat semua orang dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Oke. Jadi jangan sampai nanti dibilang wah sok kejakartaan. Nah, ini itu. Nah, lu mungkin bisa sambungin. Mungkin gini ya, kalau buat gue pribadi ya, Ah. karena kita di Jakarta ya, Iya, benar. bukan kita tuh nggak respect sama Minang tersebut. Malah lu lihat nih, kita di Jakarta tetap mengusung konsep kultur yang ada di Minangkabau. Karena mungkin gue pribadi pun juga mungkin tema dari Ari pun, kita pengen pencapaian Minangkabau itu dalam basic karya-karya generasi mudanya. Nah, ya benar. Kalau bisa dikenal di ruang lingkup Minangkabau Nah, tersebut, itu dia, gitu loh. itu dia. Makanya di situ gue bikin konsep dan gue pribadi ya ngomong secara Indonesia, Oke. biar teman-teman yang di sini juga mengenal kita satu sama lain dan karya-karya anak Minang yang lain. Iya, benar. Kurang lebih seperti itu. Apa mungkin gue nggak tahu di Arinya tersebut karena males bikin subtitle kali ya. Ya, bukan. Enggak juga sih. biar nggak capek-capek ngedit gitu loh. Jadi kan setiap orang ya, kita mulai dari unsurnya dulu ya. Oke. Setiap orang ngebangun channel itu pasti ada dasarnya. Oke. Setiap lu nge-share video lu di YouTube, pasti lu ngekliknya public. Oh iya pasti. Ya kan? Pasti. Kan di situ nggak ada yang ini buat orang Khusus Minang Minang, doang, ini ya. buat Sunda, enggak Enggak. gitu loh. Karena kalau menurut gua kan bokap aslinya orang Aceh, bokap orang Minang gitu. Oke. Jadi gua bisa ngomong bahasa Sunda, gua bisa ngomong bahasa Minang, gua bisa ngomong bahasa Aceh juga sedikit-sedikit gitu. Oke. Nah, maksud gua di sini lebih ke yang lebih global aja sih gitu loh. Setuju. Tapi kalau lu pengen tahu kita bisa nggak sih ngomong bahasa Minang? Wah, ngeremehin. Nggak tahu sih awak. Bisa lah, walau kan nggak bisa. Wah, nah. Pengen ditantang bahasa Minang, Nah. totalitas kok. Iyo. Jadi di siko sata awak gua sabananya. Lebih neo global channel aku di channel orang. Jadi Minang gua dipandang bukan di nagari wase gitu. Tapi tahu orang di luar, oh mudiku orang Minang, oh ikut tekaku karakter orang Minang gitu. Tapi kalau misalkan ada youtuber orang Minang yang pakai bahasa Minang ya silakan. Ya, Itu macam konsep itu. inyo gitu loh. Ya, Kalau konsep di awak, awak mengikuti sih, Ya, setuju. mengikuti sih. Setuju. Nah itu sana. Jadi kadang-kadang gara-gara aku masih tagang lo wak gitu. Enggak. Nah, oke teman-teman semua, Balada Official, sekarang kita lanjut ya.
Pertanyaan berikut, mungkin sekarang lebih ke planning nih. Planning buffer ini, maksud gue gini kan, setelah pandemik COVID-19 ini, kan tadi semua orang, bukan si A, si B, tapi semua orang bisnisnya merosot, penjualannya merosot. Nah, pasti ada planning, kan sekarang udah menuju new normal, udah apa belum sih? Udah, new normal udah. Nah, jadi pasti ada planning nih buffer gitu. Buat teman-teman semua mungkin ada masukan juga dari teman gue Nando. Silakan. Ya, kalau buat planningnya setelah COVID sih, gue udah mempersiapkan sebenarnya dari tahun 2019. Program gebrakan inovasi apa sih yang pengen ada di Buffer, ya kan? Selama ini kan gue lebih spesifik, orang taunya Buffer itu Minang, ya kan? Ya. Pada dasarnya adalah Buffer ini sebenarnya gue konsep untuk nasional, karya nasional. Yang gue mencantumkan, gue lebih basic di karya anak Minang nih. Bisa bergelut di dunia clothing brand nasional. Awalnya di situ. Dan mungkin dari tahun 2019 mungkin ada, kita tuh nggak terlalu bisa gerak karena beberapa alasan dan beberapa kendala, dan dihubungkan dengan COVID-19. Di situ kita nggak bisa terlalu nge-push secara program dan gebrakan inovasi di Buffer. Mungkin ada sih sebenarnya, tapi kita mau ngasih surprise aja sih sebenarnya. Belum terlalu bisa nge-expose. Dan mungkin kalian bisa ikutin aja sih sebenarnya di official Buffer Urangawa dan di Instagramnya Buffer Cloth. Nanti jadi ada dua konsep. Nanti buat teman-teman, nanti gua cantumin di deskripsi atau di layarnya, nanti ada Instagramnya Buffer. Nah, sekarang nih, ini pertanyaan gua agak sedikit ini sih, tapi biar teman-teman ini agak lebih paham lah. Kan ada beberapa juga yang udah bikin clothingan. Ya, betul. Brand Minang lah. Gitu. Betul. Gua nggak perlu sebut namanya gitu. Oh, nggak boleh ya di sini ya? Nanti endorse jadinya. Oh, nggak boleh. Kalau gue sih nggak apa-apa sih. Gue mah asik-asik aja sih. Iya, kalau gue nyebutin itu mungkin di wacana yang beda. Oh gitu. Oh ya udah. Ini kan sama. Gitu. Ini tapi teman-teman udah pasti tahu lah. Teman-teman udah siap. pasti tahu apa brand-brand itu udah pasti tahu lah. Ada dua sih. Nggak jadi masalah. Ya Nah, ini karena channel lu sendiri, ya udah. Sana-sana lah tahu kan. Jadi mungkin teman-teman ini nanti mungkin ada yang bertanya gitu loh. Ini kan menurut gua gitu. Bang, apa sih kelebihan Buffer ini dari segi clothingannya apa gitu loh. Pasti ada dong. Pasti gitu loh. Nah, apa tuh kira-kira? Mungkin kalau spesifik dari bungkusan Buffer tersebut, gua dari awal itu tetap konsisten dengan ya karakter desainnya itu yang cukup lebih ke fashion style, streetwear, lebih konsepnya ke anak muda sih sebenarnya. Jadi, dan kedua di sini gue mendesain, membungkus sebuah desain tadi ke baju, itu perlu pemahaman, istilahnya ini baju warna contoh ya, gue lebih di Buffer ini gue lebih mengkonsep tuh lebih ke anak muda tadi, lebih kayak gue suka lebih main warna aja sih, main full color, lebih style ya. Contoh kayak yang dipakai Ari, ya kan, yang warnanya lebih fresh, soft kayak gitu. Mungkin tadi tampangnya 30 sekarang menjadi 25 ya. Karena dipakai lebih fresh ya kan. Promonya jago. Enggak, jadi jujur beneran di sini secara konsep gue lebih bermain ke style anak muda. Ngebungkusnya itu gue ngeluangin imajinasi gue bagaimana sih ini produk Buffer setelah dipakai orang ini dia langsung lebih kayak lebih fresh aja gitu loh, lebih style gitu, lebih ya benar-benar dengan fashionnya sendiri lah istilahnya. Gue lebih konsep di situ sih sebenarnya. Jadi lebih kayak karakternya di situ. Jadi kalau orang pakai brand ini, nah kayak Nando bilang tadi, gue tadinya sebelumnya 30, sekarang jadi 130. Oh, pasti. Nah buat temen-temen, kalau nggak percaya,
coba order aja ya, di official. Di order, kalian harus order. Harus dong, harus respect ya kan. Nah, nanti buat teman-teman semua juga, nanti channel ini bakalan tayang juga di channelnya Nando. Siap. Nah, jadi kalian bisa sharing di sini, bisa di channelnya Nando. Nanti Boleh. gua cantumin. Boleh. Channel dia apa, Instagram dia apa, semua pokoknya gua cantumin. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan next. Harapannya lu nih buat generasi kita yang orang-orang Minang yang mau bergelut di dunia clothing, terus intinya merantau lah gitu loh. Nah, ada quote nggak buat teman-teman ini gitu loh, biar lebih semangat. Jangan kayak gue bilang tadi, lu minta duit kan. Itu bukan karakternya kita. Gue sekali lagi bukan ngeremehin suku lain, tapi itu bukan karakter orang Minang sebenarnya. Udah nggak zaman men. Nah. 2020. Nah. Ini eranya digital loh, ya kan? Iya, ini bener. generasi lu Bener semua, gitu. ya kan? Gue contohin, oke, gue jawab dari segi pertanyaannya. Harapan gue sih buat generasi muda sekarang ini buat teman-teman dimanapun berada. Gue nggak mencantumin kultur Minang aja ya di sini. Iya. Gue lebih ke basicnya universal aja ya. Dan teman-teman bergenre kultur lain di luar Minang, harapan gue buat teman-teman di sini momennya kalian untuk menjadi dan mengasah kemandirian kalian dengan basic skill yang kalian punya. Kalian gali tuh talenta-talenta yang ada di dalam diri kalian. Dan di sini wadahnya tempat era berkolaborasi satu sama lain. Benar. Lu jangan jadiin era digital ini tempat berkompetisi. Iya, itu udah nggak zaman, itu men. nggak Ini zaman. tempat zamannya berkolaborasi. Ya, secara kompetitor boleh. Lu nyari referensi apa boleh. Dan di sini dunia digital ini ya kita udah semua tahu ya. Benar. Di channel YouTube kita bisa mendapatkan sebuah hasil income komersil. Benar. Di Instagram kita bisa mendapatkan sebuah endorsement. Iya, benar. Itu buat kalian semua. Kalian mau jadi pekerja malah bisa lebih income atau profit yang kalian dapatkan di channel kalian tersebut kalau kalian bisa konsisten. Ya kan? Gue lihat sih harapan gue generasi muda itu lebih kreatif, lebih produktif. Iya. Satu pesan gue, kalian jangan malu untuk mencoba. Kalian itu harus menjadi diri kalian sendiri. Kalau pengen berkreativitas, Yourself ya. yoi. Dan lupakan dan buang asumsi-asumsi yang membuat mental kalian tuh jatuh. Kalian tetap fokus sama tujuan dan aura-aura positif yang masuk ke dalam diri kalian. Tetap semangat dan terus jalani, fokus dan konsisten. Iya, benar. Itu saran dari gue sih. Itu sebenarnya sebuah edukasi yang sangat membangun ya dari sahabat gue tadi. Karena mungkin dia bisa ngomong seperti ini ke kalian gitu loh. Karena dia udah berangkat dari rumahnya merantau ke sini udah lumayan lama gitu loh. Mungkin tadi kalau gue tanya clothingan masih 5 tahun itu bikin clothing. Cuman kalau mungkin dia sharing dia pertama keluar dari rumah buat merantau itu mungkin lebih kali ya. Mungkin lebih dari 5 tahun kali ya. 2010 gitu loh. Ya kurang lebih 8 atau udah 10 tahun. 10 tahun ya, 10 tahunan. Nah, jadi sebenarnya seperti yang gue bilang tadi di video gue pertama, gue bakal nge-review sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Jadi maupun yang bermanfaat itu bukan hanya sekedar lu ngasih orang duit, lu ngasih orang berupa barang, bukan. Karena edukasi pun bisa jadi berguna buat lu, bisa jadi ilmu atau inovasi, motivasi buat lu biar lu bisa makin semangat, adrenalin lu makin terpacu. Yoi. Nah, jadi buat teman-teman semua harus tetap gimana tadi? Harus tetap bener-bener maju terus. Lupakan orang yang mundur. Melemahkan mental kita. Lupakan mereka. Buktiin aja nanti kalian tuh bisa sukses dengan pencapaian kalian sendiri. Iya. Tapi jangan dibikin dendam juga ya. Kalau gue lebih nggak suka sih. Sebenarnya lebih memotivasi aja sih buat orang-orang yang pengen
ngedown atau menjatuhkan mental kalian untuk berkreativitas, buktiin aja kalian bisa. Iya. Pencapaian itu bisa. Karena gini, bagi gue sih orang yang bersifat yang menjatuhkan atau yang nggak bisa support terhadap satu sama lain, itu karena dia nggak mampu. Iya, dia nggak mampu. Dia nggak mampu buat jadi lu. Iya bener sih. Nah, dia nggak mampu. Dan buat gue sih satu gitu. lagi, ini saran dari gua, kalau misalkan lu mau bikin sesuatu, ada yang bilang janganlah, ntar ini begini loh, ntar aduh. Pokoknya yang setiap perkataan dia ke lu ngerasa resah dan takut gitu, nggak mau memulai sesuatu gitu. Nah itu lebih baik lu agak sedikit, bukan ditinggalin sih, cuma agak sampingin aja. jaga jarak aja lah sama beliau. Mungkin di hal lain lu bisa butuhin dia gitu loh. Betul sekali. Kalau nggak bakalan maju-maju. Yoi, betul. Nah pertanyaan berikut buat brother ini, mungkin kan ada nih teman-teman yang berdarah Minangkabau. Oke. Tapi dia nggak lahir di Minangkabau. Oh banyak. Berarti dia nggak 100% tahu gimana sih Minangkabau itu. Minangkabau gitu. Betul, Nah, jadi mungkin kalau dia pengen tahu lebih lanjut tentang buffer ini, Minangnya segimana sih gitu loh. Oke. Mungkin lu bisa kasih inilah buat teman-teman ini